Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihatul Ardiani, MPM 170110105. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Marketing Mix terhadap tingkat penjualan UMKM jajanan Temerodok di Desa Sekerap. Nah, di sini usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Nah, adapun di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan antar pembisnis sangat ketat, terlebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi membuat para pengusaha lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah produk usaha guna merebut dan menguasai pangsa pasar. Nah, di sini kemudian dilihat dari pertumbuhan usaha mikro kecil menengah UMKM di NTB dari data Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov NTB, jumlah UMKM tahun 2014 dengan jumlah 644.294 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah 648.413. Nah, UMKM tumbuh sebanyak 4.119 dalam kurun waktu 3 tahun dengan jumlah persentase pertumbuhan UMKM sebesar 99,4%. Pertumbuhan UMKM di NTB bisa dibilang cukup meningkat pesat dengan adanya banyaknya UMKM baru. Nah, di sini pada tabel 1.1 jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi usaha di Provinsi NTB tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan yang stagnan di bidang UMKM ini, bahkan cenderung mengalami penurunan dalam produksi, kontinuitas, serta masih minimnya perputaran uang di sektor UMKM ini. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal UMKM. Nah, kemudian dilihat dari jumlah UMKM se-NTB di tahun 2018 dari 648.987 UMKM 161.261 atau 24,85% UMKM beroperasional di Lombok Timur. Hal ini berarti masyarakat Lombok Timur berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dan banyak menggantungkan perekonomiannya di sektor UMKM. Nah, dari 24,85% UMKM di Lombok Timur, produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut masih didominasi oleh produk olahan makanan. Tidak dapat dipungkiri perbedaan budaya, suku, serta kekayaan alam hayati turut andil dalam perkembangan UMKM di Lombok Timur, yang dimana makanan khas dari daerah Lombok Timur juga banyak diminati dan banyak diproduksi oleh UMKM sebagai ladang usaha. Salah satunya diantaranya juga ada makanan ringan. Temerodok di Desa Sakra adalah sentra pembuatan kue kering. Sebagian besar masyarakatnya sebagai pelaku bisnis UMKM yang menghasilkan produk UMKM berupa jajanan kering seperti temerodok dan sejenisnya. Temerodok saat ini menjadi salah satu produk unggulan UMKM di Lombok Timur maupun NTB. Sayangnya, temerodok yang dihasilkan sejumlah UMKM di Sakra tidak diimbangi dengan pemasaran yang baik. Nah, adapun definisi usaha kecil menengah UMKM, yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan yang ketiga usaha menengah. Nah, adapun strategi pemasaran, yang pertama itu promosi, di mana promosi ialah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya. Nah, yang kedua iklan. Iklan adalah cara mempromosikan barang, jasa, atau gagasan ide yang dibiayai oleh sponsor yang dikenal dalam rangka untuk menarik calon konsumen guna melakukan pembelian. Nah, selanjutnya promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan perusahaan untuk menjajarkan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah melihatnya, dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tentu maka produk akan menarik perhatian konsumen. Nah, yang selanjutnya publikasi. Publikasi merupakan stimulasi permintaan akan suatu barang atau jasa dengan cara membuat berita yang mempunyai arti komersial. Pembuatan berita ini pada dasarnya dibayar oleh perusahaan sponsor. Nah, selanjutnya yaitu penjualan. Nah, penjualan adalah memenangkan atau penerimaan produk baru oleh pelanggan yang ada dan mempertahankan loyalitas pelanggan sekarang dengan memberi pelayanan yang baik. Nah, untuk menganalisis strategi pemasaran marketing mix dalam memasarkan produk pada UMKM jajanan Temerodok di Desa Sakra, dilakukan analisa strategi pemasaran marketing mix pada pemasaran konvensional UMKM jajanan Temerodok di Desa Sakra dalam memasarkan produknya melalui wawancara langsung dan permintaan data yang meliputi promosi. Nah, adapun perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang.
Adapun jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Nah, adapun tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, dengan melibatkan pelaku UMKM jajanan Temerodok sebagai subjek utamanya. Nah, subjek penelitian yang pertama itu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Nah, yang kedua, wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Nah, yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku. Nah, adapun populasi dan sampel. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat, yaitu berkenaan dengan besarnya anggota populasi. Nah, yang kedua itu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun keabsahan data, yang pertama itu triangulasi, dan yang kedua menggunakan bahan referensi. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu data reduction. Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah hasil wawancara dari responden, yaitu pemilik UMKM jajanan Temerodok di Desa Sakra. Yang kedua, data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Selanjutnya yaitu verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya itu menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.